Pak Wawali, ini kan efisiensi ini kan juga ada semacam pesimisme di tengah masyarakat gitu dengan tadi Bapak uraikan begitu program-program pemerintah daerah Kota Tua seperti itu. Tanpa mengurangi kualitas tentu saja gitu kan ya. Anggaran boleh dipotong tapi kualitasnya tetap gitu atau bahkan ditingkatkan. Bisa mungkin, tidak Pak? Mungkin ya. Tadi saya bilang bisa mungkin dari sisi aspek jumlahnya ya, kuantitas jumlahnya. Iya. Ya mungkin total tadi beasiswa yang kita mungkin siapkan dulunya mungkin ratusan, ya sekarang kita mungkin siapkan sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan ini aparatus ini maksudnya peserta penerimanya yang dikurangi atau dananya dikurangi Pak? Dananya kita kurangi karena tadi kalau kita yang penting ada. Yang penting ada sehingga kalau mungkin yang belum terjangkau di tahun ini maka tahun depan menjadi perhatian. Itu menyangkut dengan persoalan karena memang pertama dari sisi impres nomor 1 yang sudah dilakukan dan kita diperhadapkan dengan persoalan yang transfer daerah aja. TKD kurang lebih 100 miliar, tapi kita juga jadi satu beban besar adalah kebijakan pemerintah pusat adalah tentang P3K. Karena P3K dulunya itu bebannya ketika di 2012 itu menjadi beban pemerintah pusat. Tapi di tahun ini sudah menjadi limpahnya ke daerah. Itu kita sulit di situ. Sehingga kita kurang lebih mendekati hampir 83 miliar untuk membiayai tentang honor P3K. Makanya secara negara kita juga dibagi tentang program strategi nasional. Program strategi nasional itu kan bukan cuma tapi bahan juga daerah, contoh pembebasan lahan, land clearing. Itu semua itu disiapkan oleh pemerintah. Contoh sekolah rakyat yang kita dapatkan hari ini. Kita dapatkan hari ini itu juga mengacu dengan program kita juga adalah janji kita politik kita adalah peningkatan kualitas pendidikan bagi orang miskin yang tidak mampu. Tapi kita disiapkan lahan, kita siapkan kurang lebih 10 hektar dengan anggaran yang kurang lebih 10 miliar contohnya pertamanya. Belum land clearing juga kita siapkan. Begitu juga sekarang ada batalion. Walaupun itu betul program itu sangat penting karena ketika kalau terima batalion sekarang kan sudah kurang lebih 543 ya. Yang sekarang sudah ada di Tua, yang sementara di Pasar Weda atau Pasar Diun, yang nanti kemudian targetnya kurang lebih 1.500 untuk datang sini karena ada sisi positifnya, dan itu bisa peningkatan ekonomi masyarakat. Kalau kurang lebih 1.500 orang, kan begitu. Kalau satu orang gajinya adalah kurang lebih 5 juta. Perputaran ekonomi akan meningkat. Itu. Tapi memang itu kami harapan ada itu adalah cuma beban-beban tadi itu. Lahannya kita Pemda harus biayai, harus selesaikan clear. Begitu juga adalah land clearingnya kesiapan lokasinya. Itu juga menjadi tanggung jawab. Begitu juga adalah Koperasi Merah Putih. Itu kalau di kelurahan 3 kelurahan yang terjadi pasti suka tidak suka menjadi begitu juga di Ohui gitu ya. Atau Funu yang ada di kurang lebih 27 Ohui dan Funu. Itu juga kita siapkan lahannya kalau memang ada Ohui punya lahan tapi tidak terpaksa lahan Pemda juga menjadi tanggung jawab kita. Itu yang memang tambah juga Koperasi Merah Putih. Kita juga ada program kita sudah itu masuk dalam tanggung jawab pemerintah kota juga ya Pak ya. Kampung Nelayan Merah Putih kan kita di Maluku cuma yang tahun ini yang 2020 kita cuma 2 daerah. Buruh dengan Kota Tua. Begitu juga sekolah rakyat. Yaitu adalah Maluku Tengah dengan Kota Tua dengan anggaran kurang lebih sangat besar ya, kurang lebih 250 miliar. Itu sangat besar. Begitu juga adalah pembangunan rumah sakit yang kurang lebih 170 miliar yang sekarang juga sebentar siap untuk pembangunan sudah jalan. Pak Wawali itu tapi lahan semua itu disiapkan oleh Pemda.